Halo, selamat petang pemirsa. Saya Carlos Michael kembali menjumpai Anda dalam Inspirasi Natal. Acara kebaktian kebangunan rohani KKR Natal yang digelar di Gedung Sabuga Bandung terpaksa berakhir lebih awal karena diinterupsi oleh sekelompok massa. Kelompok yang menamakan dirinya Pembela Ahlus Sunnah atau PAS memaksa panitia mengakhiri acara dengan alasan kegiatan kebaktian ini harus digelar di gedung gereja, bukan di gedung umum. Berkaca dari kejadian ini, akankah semangat Natal tetap mampu menghadirkan kedamaian di negeri kita Indonesia ketika ada sekelompok orang yang memaksakan kehendaknya? Dalam Inspirasi Natal hari ini, kami mengangkat tema Damai untuk Kehidupan dan kita akan membahasnya bersama pengajar STF Driakara Romo Peter Aman OFM. Selamat petang Romo. Selamat petang. Apa kabar Romo? Kabar baik. Iya, ini kita kemudian sejenak kaget ya dengan kejadian semalam sebuah acara perayaan Natal, kemudian ada sekelompok dari massa yang memaksakan kehendaknya untuk kemudian membubarkan paksa acara Natal yang sebenarnya ada izinnya begitu. Iya. Romo melihat ini seperti apa? Iya, saya melihatnya dari sudut moral ya, yang merupakan memang bidang saya. Ya, pertama begini. Kejadian itu tentu saja menunjukkan kepada kita bahwa masih banyak hal yang harus kita kerjakan dan benahi di dalam kehidupan kita sebagai warga masyarakat, tetapi juga sebagai orang beragama. Itu satu hal. Lalu yang kedua, kita memang selalu punya persepsi atau pikiran bahwa kegiatan ibadah itu adalah sesuatu yang suci, ya, sesuatu yang agung, yang memang mestinya dihargai, diberi tempat, diberi peluang oleh siapa saja. Dan seharusnya juga dijamin oleh hukum negara kita begitu. Iya, betul. Dijagai, dilindungi, dan ya dalam konteks kita seperti yang kamu katakan, ya pemerintah kan mesti menjamin hak-hak seperti itu. Namun di lain pihak kita juga akhirnya menemukan dari peristiwa itu bahwa tidak semua orang memiliki cara berpikir, cara pandang, atau persepsi tentang kehadiran orang lain atau kegiatan-kegiatan yang bersifat rohani, spiritual seperti itu sebagai sesuatu yang memang mesti dibuat. Iya. Jadi ada hal seperti itu yang saya lihat. Jadi kendati menurut kita itu kegiatan yang suci, orangnya bisa melihatnya secara lain. Sesuatu yang di luar jangkauan cara berpikir kita secara wajar dan normal. Iya, apa kemudian yang terjadi berbagai peristiwa yang ada di negara kita 2 bulan terakhir. Ada kemudian yang mengatakan ada luka, pasti juga ada yang terluka. Lalu dalam konteks ini untuk umat Kristiani sendiri apa yang seharusnya disikapi dan dilakukan? Iya, saya pikir ini penting juga sebagai bahan refleksi karena kita sekarang mempersiapkan diri untuk Natal ya. Iya. Kita semua tahu bahwa pesan pokok dari Natal itu adalah damai. Lantas kita diajak juga untuk memiliki pemahaman yang tepat. Apa itu damai? Ya. Umumnya orang berpikir damai kalau tidak ada konflik, kalau tidak ada peperangan, kalau tidak ada kekerasan. Ya, saya melihat itu hanya output. Ya, kenapa? Karena damai itu sendiri lebih sebagai sebuah suasana batin, disposisi hati dari setiap orang, di mana orang memang memiliki disposisi hati yang baik, yang benar, yang jujur, yang tulus, yang adil, dan juga belas kasih dan pengampunan. Nah, kalau hal-hal seperti itu tidak ada di dalam hati, lantas apa yang muncul keluar, kehendaki pun kelihatan tidak ada konflik, tidak menjamin bahwa itu adalah damai. Dan itu harus diusahakan oleh pribadi masing-masing ya. Lalu bagaimana caranya Romo untuk kemudian kita mengusahakan agar outputnya itu adalah damai gitu. Nah, saya pikir ini tantangan dari bagaimana kita memaknai iman ya, yang merupakan sebuah rahmat ya, yang merupakan sebuah anugerah. Nah, iman itu kan sebenarnya memberikan landasan ya, landasan spiritual, landasan moral bagaimana orang bisa hidup baik dan benar dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, dalam hubungan dengan orang lain, dengan alam ciptaan, dan juga tentu saja dengan pencipta. Nah, orang yang memiliki iman yang baik mesti sadar bahwa dia harus melandaskan hidupnya pada nilai-nilai spiritual, nilai-nilai moral.
yaitu ada keadilan, ada kasih, ada belas kasih, ada pengampunan, ya. Hal-hal seperti itu harus menjadi fondasi dari hidup dan sikap hidup setiap orang. Karena apa? Kita memang terlahir selalu sebagai makhluk sosial dan selalu berada dalam relasi dengan yang lain. Dan karena itu memang ya harus dikatakan damai itu adalah kerinduan terdalam dari setiap orang yang mesti dia peroleh, yang mesti dia alami di dalam hidupnya sehingga dia bisa mengembangkan diri. Dia bisa mengekspresikan diri, dia bisa mengerjakan apa saja kalau dia mengalami kedamaian. Ini penting karena seperti yang Romo katakan tadi bahwa damai itu harus dari dalam hati orang. Kemudian kita melihat suasana atau situasi Indonesia yang penuh dengan keragaman. Apakah kemudian menerima keragaman itu memang bisa terwujud dari kedamaian pribadi masing-masing? Kita akan membahas, Romo tidak di segmen ini, selanjutnya di segmen berikutnya. Pemirsa, kami tetap akan kembali usai jeda di Inspirasi Natal.